Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih dalam keadaan semangat dan juga penuh ceria. Anak-anak di rumah kita akan bersama belajar mata pelajaran IPA, di mana minggu lalu kita telah mengenal mengenai sumber energi. Dan hari ini kita akan lebih dalam lagi mengenal manfaat dari sumber energi alternatif. Kita akan mereview pengertian dari sumber energi alternatif adalah semua sumber yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang sangat tinggi, sehingga berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Menurut penelitian, awal abad 21, sekitar 80% energi yang ada di dunia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini berasal dari makhluk hidup yang mati terkubur jutaan tahun lalu dan termasuk energi yang tidak bisa diperbarui. Contohnya berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu dan termasuk energi yang tidak bisa diperbarui, sehingga memiliki kapasitas yang terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa didaur kembali. Oleh karena penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi, maka para peneliti menemukan dan mencari sebuah energi terbarukan atau energi alternatif. Karena energi alternatif ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya mari kita lihat. Yang pertama, mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua, sumber energi yang tidak pernah habis, meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis. Selanjutnya, menghemat sumber daya dan uang, serta menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Dan tentunya energi alternatif ini sebagai pengganti minyak bumi dan gas alam atau hasil dari bahan bakar fosil. Karena bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beberapa di antaranya juga tersedia secara banyak, maka energi alternatif lebih ramah lingkungan. Dan juga sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh dari energi alternatif yang pertama, kita tahu sinar matahari merupakan energi atau pusat tata surya yang sangat besar. Dan ini dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Karena contohnya sudah tercipta mobil listrik. Jadi mobil ini menggunakan bahan bakarnya listrik, dicas. Dan bisa menggunakan panel surya untuk menggantikan listriknya. Kemudian untuk contoh pemanfaatan energi alternatif, selain dari matahari yaitu pembangkit listrik tenaga surya, ada juga dari arus air yang dimanfaatkan manusia untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian ada angin, di mana angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin. Lalu juga terdapat kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar, di mana ini nanti akan diolah dalam sebuah tabung dan dihasilkan sebuah energi, bisa diubah ke energi listrik. Kemudian ada panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Anak-anak, selain dari contoh-contoh energi alternatif yang telah disebutkan tadi, kita juga dapat melakukan percobaan untuk mencari energi listrik dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang ini merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Mari kita coba lihat gambar berikut ini. Contoh penggunaan baterai alami dari kentang, di mana
Pada gambar ini membutuhkan alat dan bahan untuk bisa mendapatkan energi listrik dari kentang tersebut. Coba anak-anak perhatikan LKS tema 2 subtema 3 halaman 70. Di sana telah terdapat cara untuk membuat listrik dari buah kentang. Terdapat alat dan bahannya dan juga langkah-langkahnya. Kalian bisa perhatikan dan dibaca dengan seksama. Lalu selain dari kentang, energi alternatif ramah lingkungan bisa dari kotoran ternak, di mana kotoran ternak ini dimasukkan dalam sebuah tabung untuk dilakukan pembusukan kotoran yang akan menghasilkan gas metana. Dan gas metana ini digunakan untuk pembakaran. Uap yang dihasilkan dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Sehingga dari kotoran berubah ke gas, lalu uap menjadikan energi listrik hidup. Wah, ternyata energi alternatif itu sungguh amat banyak ya di sekitar kita. Dan kita sebagai pengguna energi, kita harus dengan bijak menggunakannya. Jangan sampai kita terlalu boros atau menyalahgunakan energi dengan seenaknya. Karena kita ingat bahwa energi itu ada energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Silakan anak-anak belajar kembali di rumah dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa.